Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Alfi. Je, gimana ini kabarnya? Kok kayaknya agak lesu, ini ada apa Bu? Kabarnya sehat selalu, tapi agak lesu ya, memikirkan keadaan anak didik kita yang ada di sekolahan. Iya. Kenapa tuh Bu anak didiknya kok sampai bikin lesu kayak gitu? Semangat ya di sekolahan. Iya, di sekolahan itu banyak bermacam-macam karakter anak. Yang saya hadapi anak ini ya anak yang luar biasa. Luar biasa gimana Bu Lili? Ya itu loh yang selalu anak yang selalu menghadapi suka merusak barang-barang yang ada di sekolahan Bu, sampai saya heran dan semua guru itu ya bagaimana ya caranya itu gitu loh. Kayak gitu ya. Barang-barang apa tuh Bu yang dirusak itu? Ya contohnya yang ada di depannya itu krayon anak-anak. Biasanya yang ada di sekolahan itu anak-anak krayonnya dikumpulkan. Dia itu tangannya dahil itu loh, dihancurkan sampai jadi kayak debu itu terus disawur-sawurkan gitu. Masya Allah. Ya, banyak ada yang kerannya didudui sehingga ambrol gitu. Baik, Bu Lili, dalam kesempatan ini nanti kita bisa membincangkan tentang anak didiknya Bu Lili tadi ya. Iya. Nah, kira-kira apa ya nanti yang akan kita dapatkan dari percakapan ini Bu Lili? Ya, topiknya saya pengen mencurahkan kepada Bu Alfi, yaitu menghadapi anak yang suka merusak barang-barang yang ada di sekolahan. Iya, ya Bu Lili. Kemudian dari diskusi kita nanti, Bu Lili ingin mendapatkan hasil seperti apa Bu Lili? Ya pengennya menemukan langkah-langkah untuk menuntun peserta didik tersebut supaya dapat mengendalikan perilaku emosinya yang ada di sekolah itu. Baik, Bu Lili, tadi kan dibicarakan sekilas gitu tentang anak yang suka merusak barang-barang itu tadi. Nah, Bu Lili bisa ceritakan lebih lanjut seperti apa perilaku anak tersebut kalau di sekolah Bu? Suka menjahili temannya, suka mengganggu barang-barang temannya, suka menjahili temannya, merusak barang-barang yang ada di depannya, misalnya krayon, menggigit pensil, sudah dioroti, digigit-gigit, terus menggigit kardus yang dibuat untuk saya, biasanya untuk kegiatan melempar balok-balok mainan, tidak mau membereskan mainan yang telah digunakan. Juga mengerjakan tugas tidak pernah tuntas, seenaknya sendiri gitu anaknya. Oh, seperti itu ya Bu, anak yang dihadapi oleh Bu Lili. Lalu dari pengamatan Bu Lili, apa saja Bu yang mempengaruhi perilaku anak itu? Ya usia mungkin ya. Usia yang kurang dari 4 tahun anaknya itu. Biasanya kan kalau kelompok A itu usianya 5 tahun atau 4 tahun gitu. Juga di sekolah kurang kasih sayang terhadap orang tua karena orang tuanya berpisah. Diasuh oleh nenek. Kalau diasuh oleh nenek itu ya siapa yang tahu, nenek itu selalu memanjakan dirinya, jadinya dia terlepas kontrol gitu Bu. Begitu ya Bu. Jadi dari usia dia itu masih bisa dibilang kurang begitu ya. Mungkin kesiapan belajarnya juga kurang begitu ya Bu Lili ya. Ya. Juga karena kondisi orang tuanya yang berpisah. Jadi seperti yang disampaikan Bu Lili, anak tadi jadi kurang kasih sayang. Kebetulan diasuh juga oleh nenek yang sifatnya memanjakan cucunya, begitu Bu? Iya, biasanya neneknya itu anaknya yang penting diam, yang penting dikasih apa gitu, jadinya otaknya kurang terkontrol. Iya betul sekali Bu Lili. Nah, kalau untuk Bu Lili sendiri menginginkan goalnya anak ini bisa seperti apa Bu?
Ya, Atau situasi apa yang diinginkan oleh Bu Lili? Saya sebagai guru ya pinginnya semua anak didik itu kondisi yang ada di sekolahan itu aman, nyaman, ditata rapi, tidak diobrak-abrik oleh anak yang seperti ini. Kemudian siswa tersebut dapat terkendali dan menggunakan permainan secara benar. Ya, membuat main balok-balok itu kalau sudah ya diberesin gitu, tidak obrak-abrik sampai tukang kebun itu, aduh Iksan kok begini toh ya gitu, tolong Bu Lili, sudah ya, tapi saya gandeng gitu, bisa berkolaborasi dengan teman itu tidak secara normal, mesti ada yang nangis kalau berteman dengan dia, bisa memuliakan kreatif dengan baik gitu. Iya, itu yang diinginkan oleh Bu Lili ya. Iya. Menurut Bu Lili sendiri, situasi yang kondusif itu tadi bisa terwujud seperti apa, Bu? Bagaimana hal-hal yang bisa mewujudkan yang diinginkan oleh Bu Lili tadi? Untuk keinginan saya yaitu pengen anak yang normal seperti anak-anak yang lain, yaitu membuat pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakter anak. Ya. Membuat media pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak. Melakukan pembelajaran bercerita sehingga anak tertarik dengan kegiatan belajar. Wah, bagus sekali idenya Bu Lili ini ya, Bu. Ya, mudah-mudahan saja anaknya tertarik dan saya terus terang saja berusaha. Iya. Bu Lili, dari hal-hal yang menurut Bu Lili bisa mewujudkan keinginannya Bu Lili tadi, gagasan-gagasan apa atau ide-ide dari Bu Lili untuk melaksanakannya seperti apa, Bu? Ya, pembelajaran di luar kelas yang menarik. Pembelajaran di luar kelas itu menyalurkan minat anak pada kegiatan aksi nyata, tidak amburadul gitu ya. Media pembelajaran yang sesuai karakter anak, contoh bercerita, media video pembelajaran, melakukan praktik sesuai dengan pembelajaran. Bagus sekali Bu Lili ide-idenya. Nah, untuk mencapai ide-ide tersebut, menurut Bu Lili apa saja, Bu, persiapan yang harus dilakukan? Persiapan yang saya lakukan yaitu di saat ada pembelajaran di luar, saya harus menyiapkan alat dan bahan, yaitu air, pasir, cetakan. Jadinya anak tersebut bisa jelitu, cara Jawane bisa jelitu apa? Membuat mainan dempu-dempuan itu loh. Ya, bisa fokus gitu ya, Bu. Bisa fokus dengan apa yang diinginkan, yaitu dicetak, kemudian dihancurkan lagi, kemudian berbentuk apa lagi gitu. Juga media pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak, contoh bercerita, sepasang boneka tangan, naskah cerita yang akan disampaikan, video permainan, video pembelajaran, handphone, terus speaker, juga melakukan praktek sesuai dengan pembelajaran anak, yaitu alat dan bahannya sesuai dengan topik pembelajaran itu tadi, Bu Alfi. Oh iya, betul sekali, Bu. Kalau di TK itu biasanya, kalau anak saya juga seperti itu, Bu. Ada kegiatan membuat apa gitu ya. Kadang kalau anak TK kayak roti bakar itu, Bu. Ada sate buah kayak gitu ya, Bu ya. Sesuai dengan topiknya. Iya, menyesuaikan dengan topik ya, Bu Lili. Ya. Iya. Bu Lili, dengan persiapan yang matang, kita bisa memastikan kegiatan yang diinginkan Bu Lili bisa berjalan dengan lancar. Nah, hal-hal apa yang menurut Bu Lili bisa memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik, Bu? Ya, dengan cara pembelajaran di luar kelas, Bu Alfi. Yaitu saya menyiapkan rencana pembelajaran, yaitu RPPH sebagai pedoman. Juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengawasi kegiatan belajar anak di luar kelas. Kan saya di luar kelas. Kemudian anak yang tadi itu kadang-kadang dia itu lari. Nah, itu saya berkolaborasi dengan teman sejawat. Tolong anak itu diawasi ya, Bu. Ada guru yang katakan guru tari.
Iya. Tidak waktunya ngari itu kan dia senggang waktunya gitu. Oh, begitu ya, Bu. Jadinya dia juga bisa apa belajar yang ada di luar kelas. Iya, Bu Lili, betul sekali Bu Lili. Juga untuk menyalurkan sesuai dengan minat anak, begitu ya Bu Lili ya? Ya Bu Alfi. Iya. Tadi Bu Lili juga menyampaikan tentang media pembelajaran sesuai karakter anak, Bu. Nah, hal-hal yang memastikan kegiatan itu bisa berjalan baik apa saja, Bu, untuk media pembelajaran? Ya, sebelum kita bercerita ya, biasanya media pembelajaran yang sesuai karakter yaitu mengondisikan anak dalam suasana Windows Vista sehingga bisa fokus mendengarkan cerita. Juga cerita diselingi dengan tepuk. Biasanya di TK itu tepuk diam. Kalau kau belajar harus diam. Wes bablas anine meneng makcep gitu. Setelah itu langsung kita pembelajaran bercerita agar anak-anak bersemangat mendengarkan cerita. Iya. Kalau di TK banyak sekali ya Bu ice breaking kayak gitu ya. Jadi anak-anak Ya, bisa ibu menjadi guru harus lebih fokus kreatif, gitu ya ya. Bu Lili ya. Iya Bu Alfi. Ya luar biasa loh Bapak Ibu guru TK itu sangat kreatif sekali. Bu Lili, kita kembali ke permasalahan yang disampaikan Bu Lili tadi. Kriteria seperti apa sih Bu yang diinginkan oleh Bu Lili yang menandai bahwa semua langkah yang dilaksanakan Bu Lili itu sudah berhasil? Kriterianya seperti apa, Bu? Kriterianya yaitu peserta didik tersebut memenuhi tujuan pembelajaran seperti teman-teman yang dengan gaya belajarnya sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi anak tersebut tetap bisa mendapatkan pembelajaran begitu ya, Bu? Iya, sesuai dengan keinginannya. Semua pembelajarannya itu akan Sesuai berjalan dengan lancar. Karakternya, meskipun mungkin dia belajarnya dengan pendekatan yang berbeda dari temannya karena dia memiliki gaya belajar yang berbeda. Begitu ya, Bu Lili? Iya, Bu Alfi, betul. Luar biasa sekali, Bu. Nah, menurut Bu Lili, untuk mewujudkan semua yang sudah disampaikan Bu Lili tadi, ide-ide yang sangat hebat, luar biasa ini tadi, apa yang perlu dilakukan oleh Bu Lili setelah sesi percakapan kita, Bu? Ya, nomor 1 yaitu menyiapkan RPPH sesuai dengan jenis pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pembelajaran di luar kelas dan menyertakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak. Juga menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai RPPH tersebut. Contoh umpama pembelajaran yang ada di luar kelas yaitu tadi yang saya sudah katakan, air, tanah, cetakan, boneka, handphone, kemudian speaker gitu. Juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengawasi peserta didik yang sedang mengikuti pembelajaran di luar kelas. Yang melibatkan teman sejawat. Seandainya saya tidak melibatkan teman sejawat itu, saya mengawasinya anak tersebut karena anak itu pengawasannya harus lebih. Jadinya anak-anak yang lainnya bisa terkondisi, Bu Alfi. Iya. Juga seandainya cerita, saya juga menyiapkan naskah cerita. Juga menyiapkan SBG dan langkah-langkah untuk mindfulness yang akan diterapkan agar anak tersebut bisa fokus dengan apa yang saya harapkan, Bu Alfi. Ya, Bu Lili, dari yang disampaikan Bu Lili itu, kapan Bu Lili akan melaksanakannya, Bu? Mulai melaksanakannya. Mulai melaksanakannya itu RPP disiapkan seminggu sebelum kegiatan pembelajaran. Jadi sang guru itu bisa menelaah untuk besoknya apa, ini anak dikasih apa, begitu. Jadinya setiap 1 minggu sekali kami guru-guru itu berkolaborasi untuk membuat RPPH. Juga alat dan bahan dipersiapkan sehari sebelum pembelajaran. Besok waktunya apa, itu sudah dipersiapkan sebelumnya, Bu Alfi. Berkoordinasi dengan teman sejawat dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan pembelajaran. Iya,
persiapan yang matang tentunya akan membuat rencana kita juga berjalan dengan baik ya Bu Lili. Ya, kepinginnya begitu. Kan kita yakin bahwa anak itu akan berhasil dengan apa yang kita inginkan dan juga anak bisa terkontrol. Iya. Menurut Bu Lili, siapa saja Bu yang perlu dihubungi dalam kegiatan ini? Ya, teman sejawat, juga kepala sekolah. Biasanya itu kan ada dalam 1 minggu, hari Sabtu atau hari Jumat, kami ini membuat RPPH bareng-bareng untuk memajukan anak, agar anak ini bisa belajar dengan senang dan juga menyenangkan. Di situ ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, gitu Bu Alfi. Ya, terima kasih Bu Lili. Nah, berikutnya, bagaimana cara Bu Lili untuk memastikan semua ini dapat berjalan dengan baik, Bu, yang sudah direncanakan tadi? Ya, perencanaan yang matang, Bu Alfi. Pastikan rencana sudah disusun dengan baik. Juga meliputi pembuat tujuan yang jelas, langkah-langkah yang diperlukan, sumber daya yang dibutuhkan, serta jadwal atau waktu yang tepat. Komunikasi yang efektif, penting untuk komunikasi dengan semua orang-orang yang terlibat dalam rencana. Dipastikan semua pihak memahami peran mereka, tanggung jawab, apa yang diharapkan dari mereka. Kesiapan atau pastikan bahwa semua yang dibutuhkan itu melaksanakan rencana yang sudah siap. Ini sudah berupaya dan sudah berupa peralatan, materi, atau informasi yang diperlukan. Refleksi, kadang-kadang rencana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting untuk tetap refleksi atau fleksibel dan siap untuk menyesuaikan rencana jika diperlukan. Pemantauan atau evaluasi selama melaksanakan rencana, lakukan pantauan secara teratur untuk memastikan perubahan yang diperlukan. Komitmen juga menjaga komitmen terhadap rencana adalah kunci yang pasti setiap orang terlibat untuk berkolaborasi, berkomitmen untuk menjalankan bagian mereka dengan baik, Bu Alfi. Iya. Iya Bu Lili, luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bu Lili ini. Nah, selanjutnya untuk menjalankan ini Bu Lili perlu meminta dukungan pada siapa, Bu? Agar saya itu lebih semangat, saya minta dukungan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, juga keluarga. Keluarga biasanya bertanya, bagaimana Bu kondisi anak saya? Nah, saya ceritakan. Jadinya apa? Keluarga bisa mendukung dan juga bisa berangkul-rangkulan dengan apa yang kita inginkan. Jadinya anak itu bisa terawasi juga berusaha tercapai cita-citanya, Bu Alfi. Nah, Bu Lili, tidak terasa kita sudah di penghujung percakapan, Bu. Saya ingin kesimpulan dari Bu Lili dari percakapan kita tadi, apa yang menurut Bu Lili menjadi kesimpulan dari perbicaraan kita hari ini, Bu? Sebenarnya saya itu pingin curhat sama Bu Alfi tentang anak-anak didik kita. Ternyata kesimpulannya sekarang adalah saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi anak yang suka merusak barang-barang yang ada di sekolah, Bu Alfi. Ya. Apa yang menjadi isian dari percakapan? Ya, alhamdulillah ya Bu Lili sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lili. Selanjutnya, menurut Bu Lili, apa yang menjadi inspirasi dari percakapan kita tadi, Bu? Ya, saya bisa merancang pembelajaran yang lebih menarik agar peserta didik bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Semoga saja anak-anak didik saya, Bu Alfia, karena mereka itu adalah fondasi untuk jenjang ke sekolah SD. Bu Alfi kan guru SD ya, mudah-mudahan saja anak-anak saya yang ada di TK ini bisa Bu Alfi itu nantinya bisa berjalan dengan baik, apa yang saya inginkan terwujud, Bu Alfi. Titip anak saya besok ya, Bu Alfi ya. Ya, Bu Lili. Terima kasih atas kepercayaannya di SD saya, SD kami.
Bu Lili selamat karena Bu Lili sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Lili dan semangat untuk mewujudkan apa yang Bu Lili inginkan. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam membimbing anak-anak didik Bu Lili. Oke. Kita akhiri sesi ini ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Lili. Tambah gemuk ya. Alhamdulillah Bu, tandanya subur dan sehat. Amin. Amin amin. Bu Alfi, saya ingin berbincang-bincang pada Bu Alfi. Ingin ngomong pada Bu Alfi. Apa kesulitan dari Bu Alfi hari ini? Iya Bu, jadi saya tadi menelepon Bu Lili untuk bertemu di sini tuh sebetulnya ada yang mau saya bicarakan Bu. Ya. Saya ini sedang galau Bu. Saya sedang resah dengan kondisi di sekolah saya Bu Lili, terus terang. Utamanya ini tentang rendahnya tingkat partisipasi guru dalam melaksanakan tugas-tugas tambahan di sekolah Bu. Oh gitu. Ya kita berbincang-bincang saja ya Pak Alfi. Semoga ada penemuannya. Apa hasil yang diharapkan dari percakapan kita hari ini Bu Alfi? Ya, jadi saya ingin mendiskusikan dengan Bu Lili itu tadi supaya bisa menemukan cara untuk meningkatkan partisipasi guru, Bu, utamanya dalam melaksanakan tugas-tugas tambahan di sekolah. Saya kok pengen penasaran tuh Bu Alfi dengan cerita sampean. Tolong ceritakan bagaimana kondisi saat ini yang terjadi di sekolah panjenengan. Oke, jadi begini Bu. Guru-guru di sekolah saya itu sebetulnya memiliki talenta yang luar biasa. Mereka punya pengetahuan yang baik di bidang keilmuan masing-masing, Bu. Tapi sayangnya ketika mendapatkan tugas tambahan dari kepala sekolah di luar pembelajaran itu, Bu, terkadang ada guru yang menolak dengan alasan tidak mampu menjalankan tugas tersebut. Di sisi lain, saat mendapatkan tugas, mereka juga tidak segera melaksanakan tugasnya itu. Istilahnya kurang cekatan gitu, Bu. Mereka itu terkesannya enggan untuk melaksanakan tugas-tugas dari kepala sekolah itu. Contohnya ini, Bu, kalau ada tugas-tugas kepanitiaan, ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Kan sekolah kami ini termasuk sekolah yang besar gitu, dan sering sekali ada kegiatan. Nah, ini ada sebagian guru yang kurang cekatan dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya kepala sekolah memerintahkan pada guru senior untuk membimbing dan membersamai tugas-tugas guru tersebut. Nah, tapi masalahnya saat mendapatkan masukan dari guru senior, rekan guru ini menjadi baper gitu loh, Bu. Dia itu merasa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, tetapi tidak mendapatkan penghargaan yang setimpal. Seperti itu, Bu. Oh, kayak gitu ya? Iya. Gurunya. Masya Allah, mudah-mudahan Bu guru tersebut dapat hidayah sehingga bisa Bu? Bisa merangkul bareng-bareng. Terus saya tanya, ada guru yang seperti itu, apa yang menyebabkan hal itu Bu Alfi? Nah, setelah saya coba menganalisis, ada beberapa penyebab, Bu. Misalnya beban kerja yang berat. Memang di sekolah kami ini kan sekolah besar, kelasnya juga banyak, ada 18 rombel dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentu guru-guru itu dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari saja sudah memiliki beban kerja yang sangat padat. Nah, penambahan tugas yang di luar pembelajaran itu akan menambah beban kerja mereka, Bu. Yang kedua, mungkin kurang motivasi gitu ya. Kurang motivasi baik dari dalam dirinya sendiri ataupun motivasi dari luar dirinya. Juga mungkin dia keterbatasan waktu, Bu. Misalnya dia memiliki tanggung jawab di luar sekolah atau kebutuhan pribadinya yang membuatnya untuk tugas tambahan itu tidak dapat terlaksana. Terus bisa juga
Ini karena kondisi kerja yang tidak mendukung. Misalnya sekolah tidak menyediakan sumber daya yang cukup atau tidak memberikan dukungan yang memadai. Bisa jadi kesempatan untuk mengembangkan diri terbatas. Misalnya tugas ini tidak memberikan manfaat yang jelas bagi pertumbuhan karir mereka, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk melakukannya. Terus juga yang sekarang sedang tren, Bu, work-life balance itu ya, keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kebutuhan pribadi yang buruk. Nah, guru-guru di sekolah kami mungkin sudah merasa kelelahan atau stres, Bu, karena keseimbangan kerja yang buruk antara kehidupan pribadinya dengan tugas-tugas di sekolah. Atau juga adanya ketidakjelasan atau komunikasi yang kurang efektif, sehingga mereka enggan untuk melaksanakan tugas tambahan. Begitu, Bu Lili. Oh, gitu. Ya, Bu Alfi, kok saya sedih dengan guru-guru tersebut. Mungkin karena ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan komunikasi. Dia tidak pernah mungkin Bu Alfi, Healing. kurang terbuka. Ya, bisa juga. Setelah panjenengan itu dibutuhkan solusi yang diinginkan seperti apa oleh panjenengan, Bu Alfi? Nah, kalau dari saya pribadi, saya menginginkan guru-guru di sekolah saya itu memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, baik dalam tugas-tugas pembelajarannya maupun tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Ya. Kemudian, apa yang membuat itu semua terwujud? Supaya keinginan saya bisa terwujud, menurut saya harus ada komunikasi yang jelas dan transparan antara kepala sekolah yang memberikan tugas dengan guru yang mendapatkan tugas tersebut. Juga perlunya konsultasi atau keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan terkait tugas tambahan. Juga termasuk evaluasi beban kerja yang ada sebelum menambahkan tugas tambahan. Sekolah juga perlu menyediakan dukungan dan sumber daya yang memadai, sehingga guru tersebut mampu untuk melaksanakan tugas tambahan. Di antaranya termasuk waktu, pelatihan, akses ke sumber daya, dan bantuan jika diperlukan, Bu. Nah, yang tidak kalah penting ini adalah pengakuan dan penghargaan, sehingga guru-guru yang terlibat dalam tugas tambahan itu merasa termotivasi dengan menunjukkan kinerja yang lebih aktif dan kontribusi dalam kegiatan tersebut. Juga perlu adanya fleksibilitas jadwal. Misalnya, alternatif untuk menyeimbangkan waktu antara tugas tambahan dengan tugas mengajar supaya tidak terjadi kelelahan yang berlebihan. Juga yang penting juga, Bu, kolaborasi antara guru-guru dalam melaksanakan tugas tambahan, memfasilitasi forum berbagi ide, itu juga penting, Bu, menurut saya. Dan juga melakukan evaluasi, Bu. Evaluasi ini terhadap efektivitas tugas tambahan itu. Dan yang tidak kalah penting, membuat tugas tambahan menjadi relevan dan menarik. Relevan dengan pengembangan profesional atau tujuan sekolah, sehingga memotivasi guru-guru untuk terlibat, Bu Lili. Begitu ya, Bu. Iya, Allah. jadinya panjang. Semangat ya, Bu Alfi, semangat. Terus, terima kasih, Bu saya Lili. inginnya gagasan apa yang untuk meningkatkan prinsip-prinsip dan melaksanakan tugas tambahan di sekolah panjenengan, Bu Alfi? Nah, ini saya juga dapat ide, Bu, jadinya. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi, sekolah bisa mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional yang sifatnya menarik. Juga bisa menawarkan insentif atau penghargaan. Guru juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Juga perlu memfasilitasi kolaborasi, Bu, yang sekarang marak itu kolaborasi, supaya bisa mencapai tujuan bersama.
Juga jadwal harus dikelola dengan baik antara tugas utama mengajar dengan tugas tambahan. Sekolah juga harus memberikan dukungan dan sumber daya. Kemudian klarifikasi tujuan dan manfaat tugas tambahan sehingga guru tersebut memahami tentang tugas-tugas tambahannya. Dan yang terakhir, tidak lupa evaluasi dan umpan balik terkait kinerja dan kontribusi guru dalam melaksanakan tugas tambahan guru. Ya Pak Alfi. Ini adalah gagasan atau ide-ide panjenengan ya, agar bisa orang-orang tersebut bisa diajak untuk maju. Kemudian saya tanya lagi, apa saja yang harus disiapkan untuk meningkatkan partisipasi guru tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas tambahan yang ada di sekolah panjenengan, Bu Alfi? Iya, yang perlu disiapkan menurut saya harus ada komunikasi yang jelas tentang tugas-tugas tambahan yang diharapkan dari guru-guru tersebut. Kemudian transparansi dan keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan. Juga pengakuan dan penghargaan kepada guru. Lalu pendukung dan fasilitas. Pastikan guru memiliki dukungan dan fasilitas yang diperlukan, termasuk adanya pelatihan dan pengembangan, keseimbangan beban kerja, umpan balik dan evaluasi berkala, kolaborasi dan tim kerja, serta dukungan dari kepemimpinan. Ya, itu semuanya panjenengan mengangkat orang tersebut agar lebih bisa diajak maju. Kemudian yang saya tanyakan lagi, saya kok heran ya. Terus di sini apa yang bisa memastikan program peningkatan partisipasi guru dalam melaksanakan tugas-tugas tambahan di sekolah dapat berjalan dengan baik dan efektif, Bu Alfi? Iya, rasanya hampir sama ya Bu dengan yang harus disiapkan tadi. Kita harus memiliki tujuan yang jelas, komunikasi yang efektif, konsultasi dan kolaborasi, rencana dan penjadwalan yang tepat, pendukung dan fasilitas yang memadai. Oh, juga pendukung dan fasilitas yang memadai. Memangnya itu perlu ya Bu Elvi? Iya, Bu. Terus apa kriteria keberhasilan program peningkatan partisipasi guru dalam melaksanakan tugas-tugas tambahan di sekolah yang diinginkan panjenengan? Iya, di sini keberhasilannya bisa dilihat dari tingkat partisipasi guru. Jika tingkat partisipasinya tinggi, maka menunjukkan program ini sudah berhasil. Kemudian juga kuantitas dan kualitas hasil kerjanya, Bu. Lalu tingkat kepuasan guru terhadap program tersebut, efisiensi dan efektivitas waktu, menyeimbangkan antara tugas-tugas tambahan dengan tugas-tugas rutin mengajar. Perkembangan profesional, misalkan bisakah mereka memperoleh keterampilan baru. Pengakuan dan penghargaan ini juga sangat penting. Apakah diberikan secara positif sehingga dapat memotivasi kepada guru-guru ini. Juga berdampak pada lingkungan sekolah. Misalnya memberikan dampak positif pada lingkungan sekolah, budaya sekolah yang positif, menghargai kolaborasi, partisipasi, dan perkembangan profesional. Bu Alfi, apa yang diutarakan panjenengan itu yaitu tingkat partisipasi guru, peningkatan kualitas, terus kualitas dan kualitas hasilnya, kemudian perkembangan profesional, kesemuanya itu panjenengan lakukan ya agar orang-orang tersebut itu bisa lebih maju lagi. Kemudian sudah banyak seperti itu, ada gagasan lagi apa lagi, Bu Alfi ya? Saya kira yang saya sampaikan tadi sudah cukup mewakili, Bu. Oh gitu ya, ya. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tersebut? Nah, saya akan melakukan alternatif solusi yang bisa saya laksanakan segera sesuai dengan posisi saya sebagai rekan sejawat.
dan sekaligus sebagai salah satu aksi nyata sebagai calon guru penggerak, yakni memfasilitasi kolaborasi antara guru, jadwal yang terkelola dengan baik, pemberian dukungan dan sumber daya, klarifikasi tujuan dan manfaat tugas tambahan, serta evaluasi dan umpan balik yang teratur, Bu Lili. Ya. Terus bagaimana dan kapan panjenengan memastikan semua ini bisa berjalan? Saya akan melaksanakan langkah-langkah tersebut segera setelah kepala sekolah mengumumkan pembagian tugas tambahan untuk guru. Dan selama saya menilai rekan guru tersebut memerlukan kehadiran saya, Bu. Dan menurut saya pihak-pihak yang perlu dihubungi dalam hal ini adalah rekan guru yang memerlukan pendampingan, kepala sekolah, dan operator dapodik untuk menentukan perlu atau tidaknya penyesuaian jadwal mengajar dengan penyelesaian tugas tambahan, Bu Lili. Ya. Bagaimana memastikannya semua ini bisa terjalan? Menurut saya dengan mengacu pada indikator keberhasilan yang sudah saya sampaikan tadi, Bu. Oh gitu ya, mudah-mudahan saja. Siapa yang perlu dimintai dukungan, Bu Alfi? Nah, yang perlu saya mintai dukungan pertama tentu saja kepala sekolah, Bu, sebagai penanggung jawab segala bentuk kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian rekan sejawat yang lain untuk membantu melaksanakan program peningkatan partisipasi guru ini. Oh ya, Bu Alfi, perbincangan kita tadi sudah banyak sekali dan mudah-mudahan Bu Alfi bisa menjadikan orang tersebut jadi baik dan juga bisa mengangkat sekolahan kita. Memang kalau kita ada kegiatan kemudian tidak disertakan atau tidak mendukung bareng-bareng, itu rasanya kayak beban kita berat sekali ya Bu Alfi ya. Betul sekali, Bu Lili. Apa yang bisa disimpulkan dari hasil percakapan kita ini, Bu Alfi? Iya, Bu Lili, alhamdulillah saya sudah bisa menemukan solusi untuk meningkatkan partisipasi guru di sekolah saya, yaitu dengan langkah-langkah sederhana yang bisa saya lakukan, misalnya dengan fasilitasi kolaborasi antar guru, jadwal yang terkelola dengan baik, pemberian dukungan dan sumber daya, klarifikasi tujuan dan manfaat tugas tambahan, serta evaluasi dan umpan balik teratur. Selain itu juga langkah-langkah terstruktur yang perlu dicanangkan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan partisipasi guru dalam kegiatan sekolah, misalnya pelatihan dan pengembangan profesional yang menarik, penawaran insentif atau penghargaan, keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan, Bu. Oh gitu ya. Ya. Apa yang menjadi inti dari percakapan ini? Iya, Bu Lili, saya berterima kasih sekali. Saya alhamdulillah bisa berdiskusi dengan Bu Lili sehingga saya bisa menemukan berbagai inspirasi, Bu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Lili selaku coach di sini dapat memancing ide-ide dan gagasan untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Saya menjadi lebih semangat dan optimis untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lega ya Bu Alfi ya? Panjenengan saya panjenengan punya masalah dengan guru, bukan masalah sih sebenarnya, karena kita bekerja bareng-bareng, kalau ada acara bareng-bareng, kalau tidak angkat bareng-bareng itu rasanya kayak beban kita.